Bid'ah halaman 18. Mafhumul hadis wadih. Mafhumnya hadis itu jelas. Mafhumnya man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Apa mafhumnya hadis itu? Anna man lam yurid bi khairan lam yufaqihu fid din. Bahwasanya orang yang Allah tidak menghendaki dengannya kebaikan, maka Allah tidak memahamkan dia dalam agama. Supaya kamu berjahil murakkab, maka dia jatuh di dalam jahil murakkab. Murakkab itu jahil itu ada dua dalam warokat itu. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Jahil basit itu jahil yang tidak tersusun. Kalau murakkab itu yang tersusun. Jahil basit, ba sin ta, basit ta. Basit. Itu orang itu tidak tahu, itu namanya itu jahil basit. Terus jahil murakkab itu tidak tahu, tapi merasa tahu. Nah, ini jahilnya itu murakkab, double. Jahilun ulama, dan dia itu membodohkan para ulama, menganggap bodoh pada para ulama. Aluman dan diketahui annal fikha, bahwa sama pemahaman fikih ini dalam agama yasuqu ila nawar, menggiring orang untuk berpikir al-fahis yang teliti. Pada tetap nusus dan meneliti nas. Hamli ba'di ala ba'd, dan menyesuaikan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Mali kalamillah, dan jalankan atau mengamalkan kalamullah, seluruh kalamullah, wa kalami rasul, dan seluruh kalam rasul, mahamkana kalamullah, seluruh kalam rasul itu semua diamalkan sebisanya, karena selagi ini mungkin. Limkan, jadi jangan satu hadis ditolak dengan hadis yang lain. Ini pemikiran yang keliru. Satu hadis itu dikumpulkan dengan hadis yang lain, jangan dipertentangkan dengan hadis yang lain. Ayat 1 jangan dipertentangkan dengan yang lain, karena Quran itu semua dari Allah. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau Quran ini bukan dari Allah, tentu akan ada ikhtilaf banyak. Maknanya, mafhumnya, Quran ini dari Allah, maka tidak ada ikhtilaf. Dalil Al-Quran ini menguatkan satu sama lain. Kalau dianggap bertentangan satu sama lain, itu ya karena orangnya itu tidak paham. Paham adalah di belakang tiang ini siapa? Namanya? Kamu ke depan sini? Biasa di belakang tiang ya? Tadi sudah saya katakan. Nah, di depan itu. Orang yang di belakang tiang itu orang tidak baik. Yang merasa di belakang tiang itu orang tidak baik. Baik dia di depan tiang. Mungkin hidungnya copot apa-apa gitu. Jadi di belakang tiang. Ya. Hamli amal ulama muslimin, dan memberi makna. Di mana? Amalan-amalan ulama muslimin, waqbalihim, dan perkataan-perkataan atas kebaikan. Wajib lidzalika ma wujida lidzalika mahmalun. Ma wujida selagi ditemukan lidzalika, untuk memberi makna yang baik itu mahmalun, ada kemungkinan. Memahami agama itu menggiring orang untuk meneliti semua nas, malain dikumpulkan. Nas itu semua kalamullah, semua kalam rasul, semua dikumpulkan, diamalkan, dan memberi makna pendapat-pendapat ulama-ulama muslimin, itu memberi makna kebaikan selagi masih mungkin. Maksudnya kata tadi, semua pendapat-pendapat ulama itu jangan langsung dikatakan salah, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, jangan begitu. Ini kita hadisnya tidak tahu. Tidak mungkin ada orang Islam, apalagi ulama, kok sengaja menentang hadisnya Nabi, itu tidak mungkin. Sengaja menentang Quran itu tidak mungkin. Pasti itu ada pemahaman-pemahaman yang kita tidak sampai, atau ada hadis-hadis yang kita tidak tahu. Akhirnya hadis yang ada di Bukhari, di Muslim itu sholat jamaah itu wajib, ain. Akhirnya begitu itu. Tapi setelah kita teliti di Ibn Abi Syaibah, kita teliti dalam kitab yang lain, ternyata banyak juga alasan ulama-ulama yang mengatakan
bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah atau sunnah muakkadah itu juga banyak alasannya ternyata. Kita pandang dari satu sisi saja seolah-olah itu keliru tuh pendapat Syafi'iyah itu dalam bidang ini. Itu sudah pernah saya bacakan di sini. Ini jangan awal tahu itu ya, yang akhir sudah dibaca gitu sunnah bid'ahnya. Ini dibaca awal saja ini. Baru dua yang sudah sampai mana dulu? Ini juga? Hah? Sampai di mana? Yang akhir. Terus, nah, berarti kita dibaca kadang-kadang awal, kadang-kadang akhir itu loh. Jadi biar semua dapat manfaat. Karena ini kitab ini awal akhir sama aja, saling menguatkan poin yang ini aja. Kedua, karena memberi makna pendapat orang-orang Islam dengan makna yang baik. Min babi husnudzan bil muslimin adalah dia termasuk bab husnudzan dengan orang-orang Islam. Bal huwa al-ma'mur bi yang diperintahkan bi dengan husnudzan itu. Bal huwa min awthaqi umurul iman, bahkan husnudzan itu termasuk sekuat-kuatnya talinya iman, kama fil hadis, bagaimana dalam hadis. Tetap wiladillah, kemudian bersama meneliti dalil alaihi atas karena ayat Arafah adalah dia usaha untuk mengetahui ala kalam ulama rasihin, atas kalamnya ulama-ulama yang dalam ilmunya. Setelah orang itu meneliti dalil kitabullah sunnah Nabi, setelah dia itu usaha mengetahui kalamnya para ulama yang dalam ilmunya. Jangan hanya pendapat sendiri aja, lihatlah bagaimana pendapatnya para ulama. Al-aktsaruna ilman, al-ulama rasulin adalah yang lebih banyak ilmunya. Walladzina hum a'dhamu fahman, dan orang-orang yang mereka itu lebih besar pemahamannya, wa bara'an, dan kawara'annya. Aliyatihim, dan komentar-komentar mereka ala hadil adillah, atas dalil-dalil ini. Bama lahum fiha, dan apa yang bagi mereka fiha di dalam adillah itu menjamin, yaitu mengumpulkan dalil-dalil atau mentakwilkan dalil-dalil. Pertama kali kalau ada masalah agama itu pertama kali diteliti dalil-dalilnya di kitab Allah sunnah Nabi. Dan langkah yang kedua, telitilah pendapat ulama-ulama ar-rasihin, yaitu ulama yang lebih banyak ilmunya, lebih dalam kepahamannya mengenai dalil-dalil itu, dan cara mengumpulkannya, bagaimana cara mentakwilkannya. Ini langkah yang kedua. Yang ketiga, tsumma ma ja'a 'ani sahabah qawlan aw 'amalan bima yufassiru murad Rasulillah. Kemudian perkara yang datang dari para sahabat, datang istilahnya para ulama, dari para sahabat, qawlan aw 'amalan, baik perkataan atau amalan. Bima yufassiru murad Rasulillah, dengan perkara yang menafsiri kehendaknya Rasulullah SAW. Lianum, dari para sahabat araful, lebih tahu bimuradi dan kehendak Rasulullah, waqasti, dan maksud Rasulullah, iman daripada orang jahabatum yang datang setelah para sahabat. Ini ada tiga perkara yang harus difahami kalau ada masalah agama. Pertama kali diteliti dalil-dalilnya di kitab sunnah Nabi. Kedua kali adalah kamu usaha mengetahui bagaimana pendapat ulama mengenai dalil-dalil ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana para sahabat memahami dalil-dalil ini, baik perkataannya maupun perbuatannya. Itulah kita ini bisa memahami masalah agama itu dengan betul. Tiga ini pakar-pakarannya, sumber-sumbernya pemahaman agama dari tiga ini, di kitabullah sunnah Nabi, kehidupan para sahabat, dan pendapat para ulama-ulama. Ini bukan ulama yang pertama yang hidup di dunia ini. Sebelum kamu sudah ada ulama-ulama, jutaan ulama. Jangan usaha mereka itu kamu nafikan. Seperti orang yang mau bikin mobil, bikin listrik, tapi dia ini memulai dari awal, membuat teori-teori yang bagaimana caranya membuat dinamo, bagaimana caranya membangkitkan tenaga listrik. Dia bikin dari awal-awal. Ya mungkin sampai mati nggak jadi mobil, nggak jadi nyala listrik. Sebelum kamu tuh sudah ada ahli listrik banyak sekali, jutaan orang ahli listrik. Kalau beli aja di toko-toko itu, bloknya, kabelnya, sudah jadi. Mobil juga begitu, ban tinggal beli aja.
Dan alat-alat tinggal beli aja, nggak usah bikin sendiri. Karena sebelum kamu tuh sudah banyak orang yang mujahadah untuk bikin mobil. Kalau semua bikin apa dari awal sendiri, gimana caranya bikin ban itu? Mungkin umur kamu habis belum jadi ban satu pun. Juga agama, sebelum kamu itu sudah banyak ulama-ulama selama 1400 tahun mengkaji masalah agama ini, dibankan seluruh umurnya untuk agama ini. Punya tokoh-tokoh diantaranya Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya, mengambil pendapat-pendapat mereka. Dan mereka ini maksum seperti Nabi, bukan ya. Kita tidak mengatakan bahwa para ulama-ulama, para imam-imam itu maksum seperti Nabi, tidak mungkin salah ya. Maksum itu hanya Nabi saja. Tapi juga saya ingin memberitahu, kamu pun juga tidak maksum. Yang tidak maksum bukan Imam Syafi'i saja, kamu lebih tidak maksum lagi. Kecuali tak maksum itu lain, tak maksum itu maksum terus itu. Walaupun tidak maksum, kemungkinan keliru itu sangat jauh dari ulama-ulama dulu yang sudah mengkaji dan dikaji ulang oleh ribuan ulama. Itu permasalahan itu jauh dari kesalahan daripada pemikiran spontan kamu yang satu orang aja. Pemikiran spontan kamu yang cuma satu orang atau beberapa itu lebih dekat kepada kesalahan daripada pemikiran orang dulu yang sudah dikaji ulang beratus-ratus tahun. Pentingnya kita ini mengkaji pendapat ulama-ulama dulu itu seperti itu. Orang Salafi kadang Imam Syafi'i itu Nabi. Bukan Nabi. Siapa yang mengatakan Imam Syafi'i Nabi ya kafir, bukan orang Islam. Tapi kamu juga bukan Nabi loh. Ibnu Taimiyah juga bukan Nabi. Muhammad bin Abdul Wahab juga bukan Nabi. Sama aja kalau bukan Nabinya itu. Kalau Imam Syafi'i itu keilmuannya sudah diakui oleh seluruh ulama seluruh dunia. Muhammad bin Abdul Wahab yang akui ya cuma kelompoknya sendiri aja. Kamu nggak ada yang ngakui, saya aja nggak ngakui. Ya, ini harus berpikir yang pikiran yang lurus dalam segala hal itu. Katakan ulama itu beginilah ulama-ulama agama dulu. Radhiyallahu anhum ajma'in. Walihada keterangan ini lan tajida. Kali-kali kamu tidak akan menemukan fima qarraruhu di dalam perkara yang para ulama menetapkannya, atau istahabuhu atau menyunahkannya, istimbat apapun, kamu tidak akan menemukan istimbat apapun yukhalifu yang bertentangan nason kepada nas ilali mu'aridin, kecuali ada dalil yang sebaliknya nas itu. Dalil mu'aridin kecuali karena ada dalil yang membelokkan kepada nas itu. Al-dhahiran, dan kamu tidak akan menemukan yang dohir terus dikasih makna yang lain ila bi ta'wil maqbul, kecuali dengan ta'wil yang maqbul. Ya itu kamu tidak akan menemukan dalil yang dohirnya begini kok dikasih makna begitu, kecuali mesti ada ta'wil atau alasan untuk membelokkan itu yang bisa diterima. La tajidu, dan kamu tidak menemukan baina antara para ulama man yubadi'u mukhalifahu, orang yang menganggap bid'ah orang yang bertentangan dengan dia, au yudaliluhu, atau menganggap sesat kepada orang yang mukhalif. Ilmi karena taunya dia, biar lalu bahwasanya bagi dia, bagi mukhalif, mutamassakan ada pegangan, mustadallan, dan ada dalil bima yasruhu lahu tarjihu, dengan perkara yang layak bagi dia untuk menguatkan perkara itu. Wa in arad tarjihi, walaupun bertentangan dengan tarjihnya selainnya. Lidzalika, karena ini la tajidu, kamu tidak menemukan yang dalam di sisi para ulama itulah tadi memutlakan menganggap bid'ah, memutlakan pembid'ahan ila li firaqin al-firaqil munharifah, kecuali bagi golongan-golongan yang leweng fil aqaidi, di dalam akidah duna takfirin, tanpa mengkafirkan lahum kepada firaq al-munharifah. Dan selagi mereka ini yasyaduna, bersaksi alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yaqimus salata wa zakah,
Kalau kamu membaca kitab-kitab terutama aqaid yang dikatakan golongan sesat atau golongan ahli bid'ah, itu adalah golongan-golongan yang menyelesaikan urusan akidah. Orang Jabariyah, orang Qadariyah. Tapi yang urusan amalan itu kamu tidak menemukan atau jarang menemukan dalam kitab-kitab mengatakan ini bid'ah. Bertentangan dengan saya ini bid'ah. Jarang ulama yang berani mengatakan begitu itu. Ini sekali. Seperti Imam Nawawi mengatakan bahwa leher ini waktu wudu itu bid'ah. Ya. Tapi menurut orang mazhab Hanafi ada dalilnya itu. Ada dalilnya. Memang di dalam mazhab kita nggak ada itu membasuh apa itu tengkok, nggak ada. Tapi dalam mazhab Hanafi ada dalilnya. Oh, para ulama mengatakan suatu perkara itu bid'ah itu juga bid'ah menurut dia sebetulnya. Karena yang mengamalkan itu punya dalil yang tidak diketahui oleh yang menyalahkan itu. Nah, ya kita ini sebagai muqallid, perkara yang khilafiyah itu jangan kita hukum itu salah benar, itu khilafiyah. Khilafiyah sudah cukup, itu khilafiyah. Semua punya alasan. Kalau kita mau amalkan, carilah yang paling dekat, paling wadih dalilnya, pendapatnya ulama-ulama yang sudah masyhur kealimannya di situ. Langsung kita anggap ini bid'ah. Orang-orang Wahabi itu menganggap hadis mengenai 10 Asyura, orang suruh meluaskan keluarganya dalam 10 Asyura itu dianggap itu maudhu'. Telah didiri oleh ahli-ahli hadis yang lain selain Ibnu Taimiyah. Hadis mengenai tausi'ul ailah yaum Asyura sahih. Nah, kayak begini nih namanya. Menganggap itu maudhu' ya langsung dianggap itu menjalankan hadis maudhu'. Tapi saat diteliti tidak maudhu'. Hal-hal begini ini banyak terjadi di kalangan para ulama. Maka ulama-ulama yang hati-hati nggak berani mengatakan bid'ah kepada mukhalif, itu nggak berani. Itu saya tidak tahu dalilnya, itu sudah cukup. Allah. Belum ya kan? Bauti nanti seperti orang batiniyah, wal qadariyati dan kaum qadariyah, wal khawariji dan kaum khawarij. Wahumul ladina, mereka ini adalah orang ijma'ul sunnah yang telah mufakkah ijma'ul sunnah ala tabdihim untuk menganggap bid'ah mereka, wa tadlilihim dengan menganggap sesat mereka. Li tawafur nusus, karena banyaknya nas, wa tadhuriyah dan saling menguatkannya nusus alaihim atas mereka batiniyah, qadariyah, khawarijiyah. Khawarij wal firaq. Kaum khawarij adalah pertama kali golongan allati dharat yang tampak bid'ahnya, wa tasyaddadu dan mereka memberat-beratkan fi maslakim di dalam perjalanan mereka, hatta kaffaru sehingga mereka mengkafirkan Amirul Mukminin Aliyan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu wa sahabah dan para sahabat alladzina yang bersama Ali. Ahdan, karena mengambil bidhawahir dengan dalil-dalil zahir tanpa tahu takwilnya, wal umumati dan dalil umum alladzina nazalat yang turun fil musyrikin dalam orang-orang musyrik. Dan mereka menyebarkan al-qaula pendapat ditakfir dengan mengkafirkan ilmu mukhalifin kepada orang yang menentang lahum kepada khawarij fil aqidati dalam akidah. Wastabahu, dan mereka menghalalkan dimahum darahnya mukhalifin wa amwalahum dan hartanya mukhalifin. Maka ahli bid'ah yang tampak dalam Islam itu adalah orang khawarij. Pun Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah itu terjadi khilaf, tapi itu urusan negara. Tapi urusan akidah tidak pernah terjadi khilaf. Tapi orang khawarij itu sudah bikin khilaf ini. Pertama kali golongan yang menampakkan dirinya berbeda pendapat dengan para sahabat itulah orang-orang khawarij. Orang Syiah sudah ada juga pada waktu itu. Tapi orang Syiah itu kebanyakan pendapatnya masih sama dengan Ahlussunnah pada waktu itu. Ada juga yang nyelaweng Sayyidina Abdullah bin Sabah yang mengatakan Sayyidina Ali itu Tuhan. Kemudian membuat kelompok sendiri, bikin kampung sendiri namanya Haruriyah, kampung Harur. Mereka menganggap para sahabat itu sudah kafir. Ayat Al-Quran yang diturunkan untuk kaum musyrikin dianggap diturunkan untuk para sahabat, sehingga mereka mengkafirkan Sayyidina Ali. Dalam khawarij, orang-orang yang keluar dari jamaahnya para sahabat, orang-orang yang keluar dari ahli sunnah.
Hadis nomor 2 an Mus'ab bin Sa'ad qol nadhara ningali sapa Rasulullah nang minal khawarij sing wong khawarij ila Sa'ad yakni Ibnu Waqqas kepada Sa'ad yakni Sa'ad Ibnu Abi Waqqas termasuk 10 orang yang dapat kabar gembira masuk surga itu. Maka orang khawarij tadi mengatakan hadza min a'immatil kufur, ini termasuk pimpinan-pimpinan kufur. Sahabat yang bersama Nabi termasuk asyara mubasysyarah bil jannah dikatakan a'immatul kufur. Mirip orang-orang Wahabi itu, para wali-wali, Syekh Junaidy Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani, sumber syirik. Mereka ini yang menyebarkan agama kemana-mana, itulah biang keladi syirik. Orang Khawarij, sahabat, bahkan itu termasuk pimpinannya sahabat dikatakan min a'immatul kufur. Faqatilu a'immatul kufri innahum la aymana lahum. Jadi ayat-ayat Quran yang faqatilu a'immatul kufri itu diturunkan adalah untuk orang-orang kafir, itu dipahami itu untuk sahabat. Kalau saat kadabka kamu bohong, anak qataltu a'immatul kufri, akulah yang memerangi pimpinan-pimpinan kekufuran. Ayat faqatilu a'immatul kufri innahum la aymana lahum, itu saya yang mengerjakan itu. Para sahabat ini, saya yang mengerjakan memerangi a'immatul kufur itu. Kok malah saya dituduh jadi a'immatul kufur? Orang ini, orang pemboro ini sudah tidak bermadhab. Tiap hari ngaji muhadzab, ngaji minhaj, itu orang temboro. Mana bodoh-bodoh lain ada ngaji minhaj. Bertahannya madhab Syafi'i pol-polan malah dianggap gak beradab ya. Wahabi. Orang Khawarij itu seperti itu, memandang para sahabat itu pikirkan dengan otak itu. Kesemangatannya mereka merasa lebih ini sehingga para sahabat itu dituduh macam-macam. Akharu minhum, maka berkata kepada Sa'ad akharu orang lain minhum dari orang Khawarij, ada minal akhsarina amala, ini dari termasuk orang yang rugi amalannya. Maka Sa'ad mengatakan kadzabta kamu bohong, ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi wal nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ini termasuk akhsarina amala, alladziina dhalla sa'yuhum haythu wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini sahabat-sahabat ini termasuk akhsarnya amala, alladzina dhalla sa'yuhum haythu dunya, sebetulnya dia itu sesat, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna, rasanya benar. Di sahabat itu ayat-ayat yang diturunkan untuk orang kafir itu diganti untuk sahabat. Itu jelas dikatakan ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Surah Kahfi. Akhsarnya amala itu adalah orang kafir. Kok saya kok dia orang kafir itu gimana? Rawal Hafidz fil Fathah Fathul Bari. Ini soal. Besok ya, yang akhir ya. Besok yang akhir. Mana soal? Apa siapa namanya? Firdaus. Paham Firdaus? Yang kamu tanyakan Firdaus, kamu dari mana? Palembang. Tanya. Semua 100% paham semua, 100% tidak paham semua. Paham? Ya? Pakai serban nih. Serbannya begitu itu sudah paham insyaallah. Serbannya ya, orangnya nggak tahu paham nggak, serbannya yang paham. Ya, apa lagi? Ya, pernah apa? Benar aja. Maksum itu hanya Rasulullah. Tapi memang orang-orang keturunan Rasulullah, keturunan Hasan Husain itu orang baik jelas. Dari segi keturunannya jelas orang-orang terbaik di dunia ini. Tapi bukan berarti maksum. Bukan berarti maksum. Yang maksum itu Rasulullah saja. Habaib itu jelas orang terbaik itu dari segi keturunannya. Dari segi yang lainnya ya belum tentu. Di sini banyak habaib juga ini. Ini baik dari segi keturunannya, dari segi amalannya ngantuan, nggak tahu. Kita ini kalau menilai orang itu dari haithiyah mana gitu. Kalau dari segi keturunan ya terbaik, keturunan Rasulullah yang terbaik. Dari segi akidah, dari segi amalan mungkin juga terjadi penyelewengan. Ada kemungkinan begitu bukan hanya habaib saja. Orang yang memang di ilmu Allah itu dia ini akan masuk surga pada akhir hayatnya, nanti dia akan tobat, entah orang Syiah, entah orang habaib, entah orang Jawa, entah orang Madura. Pokoknya akhir hayat orang itu kalau mau masuk surga ya oleh Allah SWT nanti akan ditolong untuk tobat, bukan hanya habaib itu.
Sebaliknya, kalau orang itu tulisannya mau ke neraka, itu sebelum hayat dia nyelawain. Apakah ada habaib yang sampai akhir hayat nyalain terus itu? Ya semoga tidak ada itu. Tidak ada, tapi tidak ada nas dari Nabi bahwa para habaib itu akan lurus terus sampai mati, itu nggak ada nasnya. Tapi kita husnudzon karena mereka ini orang keturunan baik, kita baik sangka, nggak apa-apa. Dan barokah kakek-kakeknya, barokah doanya kakek-kakeknya, kita baik sangka bahwa mereka ini sampai akhir hayat akhirnya akan lurus juga. Dan itu di Pakistan tuh sering terjadi begitu, memang orang-orang habaib yang ikut Syiah itu pada akhirnya tobat jadi ahli sunnah lagi. Itu di Pakistan banyak tokoh-tokoh Syiah tuh. Apalagi, jadi kita harus baik sangka sama habaib itu. Orang punya anak saja, anak kita sendiri itu kita husnudzon, walaupun penakal insya Allah saya itu baik kok. Insya Allah anak saya juga akan lurus. Kepada anak kita aja husnudzon, bagaimana pada susu-susu Nabi ya. Kita mesti harus mencintai mereka karena Allah, mencintai mereka karena kakeknya, karena Rasulullah. Harus wajib itu. Ma'asalukum alaihi ajran illa mawaddatan fil qurba. Aku tidak minta mereka, kata Nabi, opah kecuali menyukai kerabat-kerabat saya. Jadi mencintai Nabi, kerabatnya itu wajib. Itu sebagai tanda cinta kita dan syukur kita kepada Rasulullah. Malam yusyurin nas, lam yusyurillah. Tapi bukan berarti mereka itu maksum, lain-lain. Maksum itu Nabi. Kita husnudzon, kita hormati, kita cintai mereka, harus itu. Kalau tidak begitu namanya bukan orang Islam yang benar itu. Tidak cinta sama habaib itu bukan orang Islam yang benar. Perlu dipertanyakan. Yang kepada Nabi itu bagaimana? Cinta sama Nabi mesti cinta pada anak cucunya. Ya. Rambutnya jangan dikelihatan. Enggak suka kalau laki-laki rambutnya dikelihatan. Kayak perempuan aja. Perempuan punya jenggot jadi repot. Tapi tidak mengatakan dia ahli neraka selamanya. Kan tidak mengatakan di dalam hadis itu dia ini ahli neraka selamanya. Ya. Tambah itu hadis lain, itu bukan hadis di situ. Ya, tapi kan bukan hadis di situ tau itu. Hadis lain tau. Orang yang bunuh diri masuk neraka selama-lamanya itu kan hadis lain, bukan hadis mengenai sahabat tadi itu. Ya. Ada orang yang dikatakan Nabi dia ini ahli neraka. Nabi mengatakan neraka ini jangan kamu tambahi sendiri neraka selama-lamanya. Karena neraka itu mungkin juga orang Islam masih ke neraka gitu. Mestinya dia ini sebagai mujahid, kalau syahid ya langsung masuk surga. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi untuk orang-orang yang mati syahid. Tapi ternyata dia ini oleh Nabi dikatakan dia ini ahli neraka. Sehingga sebagian sahabat itu jadi bingung. Berjuang habis-habisan kok masuk neraka bagaimana? Ternyata sebelum mati dia bunuh diri. Ini masih dikatakan sahabat. Kalau yang dimaksud Nabi itu ke neraka selama-lamanya tidak akan keluar, berarti sudah kufur. Dia tidak dikatakan sahabat. Kalau yang dimaksud Nabi itu adalah ke neraka karena hukumannya dia bunuh diri, maka dia ini ya masih dihitung sahabat. Apakah maksudnya Nabi itu? Allah alam. Ya, Nabi tidak jelaskan. Kita tunggu aja nanti di akhirat. Kalau masih sempat kita sendiri bingung kalau mikir orang lain. Ya. Itu kata-kata Nabi dia ini ahli neraka. Ini ada dua makna. Mungkin juga dia ke neraka selamanya, maknanya kufur. Mungkin juga orang itu kalau sudah kesakitan dalam menjelang kematiannya itu dia ingkar pada Tuhan, dia marah pada Tuhan, jadi mati dalam keadaan kufur mungkin juga. Alhamdulillah. Mungkin juga yang dimaksud dia ke neraka bukan kufur, masih Islam. Kalau dia masih Islam, ya dianggap sahabat. Kalau dia sudah kufur, ya tidak dianggap sahabat. Apakah dia kufur atau dia iman? Nah itu rahasia Allah. Allah yang tahu. Jawaban ini sudah cukup dengan untuk mengumpulkan hadis yang lain bahwa orang yang bunuh diri itu bukan kufur. Ada sahabat yang bunuh diri, tapi kemudian dimimpikan dia di surga. Tangannya ditutupi. Nabi didoakan karena tangannya untuk bunuh diri itu supaya tangannya pun diampuni oleh Allah. Jadi orang yang bunuh diri itu tidak boleh dikatakan itu kafir. Jadi dia dosa besar, tapi tidak boleh dikatakan kafir.
Pun hadis yang mengatakan orang yang bunuh diri masuk neraka selama-lamanya itu bunuh diri yang kufur, maksudnya begitu. Jadi kamu harus bisa memahami kata-kata ini. Kalau dia dikatakan selama-lamanya di neraka, berarti dia bunuh diri yang dari sebab kekufuran. Dia dalam hati merasa didolimi Tuhan, merasa Tuhan tidak adil macam-macam, sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Itu yang dikatakan di neraka selama-lamanya itu. Terus menjadi pedoman umum. Orang yang mati dalam keadaan Islam satu saat bisa keluar dari neraka. Kalau Nabi mengatakan ini tidak akan keluar dari neraka, berarti dia juga kafir. Itulah maksudnya, kesimpulannya itu. Paham San? Kamu Hasan tau? Siapa namanya? Abdurrahman juga? Oh, Abdurrahman. Bukan Tetasil itu kamu? Iya deh. Bukan. Mana yang Tetasil Hasan itu? Oh itu. Kan kok mau tanya itu saya agak kaget, biasanya nggak mau orang tanya. Irit nih karena jauh nih. Tapi apal sebetulnya saya, Hasan ngapal ya. Kan kalau laporan biasanya nggak karuan itu, ngapal ya. Lagi tadi siapa yang tanya? Sini maju sini. Nanti tanya di belakang nggak jelas ini. Ini namanya Rahmat. Dari mana nih? Oh Rahmat. Apa Mat? Hah? Ya bukan gitu aja nggak bisa tuh Mat. Gimana? Ya Aisyah itu kan melihat Nabi sebagai manusia, Nabi tidak mengetahui perkara yang akan datang. Tapi kalau dikasih tahu kan bisa saja tahu. Dari Aisyah itu kalau Nabi tahu sendiri, tapi kalau dikasih tahu sama Allah, boleh nggak? Yang pintar ya Mat. Itu memahami perkara itu yang kalau kaidah umumnya itu sudah tahu, dia itu akan bisa menjawab itu. Tapi kalau kaidah umumnya itu tidak paham, apalagi tidak husnudzon kepada para ulama, maka dia perasaannya hadis-hadis bertentangan, kitab-kitab bertentangan, semerawut aja deh. Padahal tidak bertentangan. Satu kalimat aja kamu sudah nggak bisa jawab kamu. Nah, tidak, apalagi. Nah, kamu ini, sini. Depan. Kelihatan. Siapa namanya nih? Imam. Dari mana? Hah? Enam. Oh, masya Allah. Tonggo dewe, nggih, neng apa? Nah, orang Tunggoro ya nggak pernah mengatakan bid'ah itu, punah semua. Ya. Istilah bid'ah itu memang sejak zaman Nabi juga ada, ya. Ada hadisnya gitu loh, imam. Sejak zaman Nabi juga sudah ada istilah sunnah, istilah bid'ah itu. Sejak zaman sahabat juga sudah ada. Tapi yang menyebarkan istilah bid'ah itu ya orang-orang Wahabi itu. Orang membuat amalan yang bertentangan dengan pemahaman dia, ini bid'ah. Kemarin ada orang Saudi datang ke sini, ada bid'ah keras dibid'ahkan. Kenapa kamu bid'ahkan? Ini katanya ini bid'ah. Kamu ini gak pernah ngaji dulu, saya bilang gitu. Ini hadisnya Ibnu Abbas di Bukhari kan ada, para sahabat bikin keras habis sholat. Mana ada? Ini di Bukhari ada. Loh, ada ternyata. Nah. Berarti bukan bid'ah ya? Bukan ya. Jadi karena sudah merasa pinter, ya, apa saja yang tidak cocok sama dia bid'ah. Ini wata-wata orang-orang yang tidak teliti deh. Inilah pelajaran orang-orang Wahabi itu. Setiap perkara tidak cocok dengan pikiran dia bid'ah. Orang Jawa, ya, orang Jawa itu amalan apa ya, jupa jabu, apa-apa sunnah semua. Kalau orang Wahabi itu membid'ahkan tanpa dalil, kalau orang Jawa itu mensunahkan tanpa dalil. Akhirnya amalannya aneh-aneh gitu. Akhirnya stres macam-macam gitu, gendeng jadi dukun. Jangan kamu mengatakan bid'ah kecuali ada dalilnya, jangan kamu mengatakan sunnah kecuali ada dalilnya. Ya kalau nggak tahu dalilnya gimana, ya kamu mengatakan saya tidak tahu, sudah itu. Maka dikatakan ulama la adri nisful ilmi. Kata-kata la adri itu sudah separuhnya ilmu.
Orang itu bisa mengatakan la adri, berarti ada perkara yang dia tahu, ada perkara yang dia tak tahu. Tapi kalau orang kok tahu aja semua, wah ini gawat, ini mesti ngarang itu biasanya itu. Tanya lagi. Nah, punya keliru. Ibnu Taimiyah tapi itu juga nggak ada. Ibnu Taimiyah sahabat itu tahu saya nggak ada juga. Tapi ada ulama yang familinya Ibnu Taimiyah, namanya Ibnu Taimiyah juga ada. Jadi ada Majduddin Ibnu Taimiyah, ada Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Kalau Majduddin Ibnu Taimiyah ini orang lurus, yang sekarang kita Muntakol Ahbar, kitab hadis itu Majduddin Ibnu Taimiyah. Tapi yang semrawut ini yang Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ini, itu kedua-duanya hidup belakang abad ke-6. Bukan sahabat, bukan tabi'in. Ibnu Taimiyah itu bukan sahabat, bukan tabi'in. Ini bukan hafid ya. Kalau ternyata ada sahabat yang namanya Ibnu Taimiyah atau tabi'in itu satu saya belum tahu ya, enggak. Mungkin juga ada, setahu saya nggak ada gitu. Kamu tidak jelas sumbernya dari mana, saya jawab dengan tidak jelas sumbernya. Kalau setahu saya nggak ada gitu aja sudah.